tentunya syukur Tuhan Yang Maha Esa, malam hari ini kita masih bisa melanjutkan sesi malam atau sesi kedua terkait dengan bimbingan teknis tugas pokok fungsi BPD yang nanti akan dipaparkan oleh beliau Mas Sabto panjang lebar tentunya. Kenapa kelasnya dipisah? Bukan berarti membeda-bedakan, tidak Bapak, ini amanah daripada Dinas BPD, karena pastinya ada case-case tertentu yang akan dibahas atau dipaparkan oleh beliau narasumber. Nah, permasalahan gudang benar pastinya akan berbeda cara penyampaian dan cara pembahasan, dan interaktifnya pasti juga akan berbeda karena narasumber dengan selaku auden atau peserta. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk malam ini nanti yang akan menyampaikan beliau Mas Sabto, saya pinter bagus pisan, ini lama di pemerintahan desa, temannya udah pada pindah ya Mas, udah pindah ke dinas dan bagian yang lain, namun beliau masih setia di pemerintahan desa Kabupaten Sragen yang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas pokok fungsi dan permusyawaratan desa. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada penjenengan. Untuk lebih lanjut, beberapa siswa waktu dan tempat saya berikan Mas Sabto untuk memberikan paparan terkait dengan tugas pokok fungsi dan permusyawaratan desa. Bapak dapat jenengan semuanya peserta nanti penyampaian materi sampai jam 8.00 atau 20.00. Silahkan monggo nanti diikuti, disemati dengan sebaik-baiknya. Setelah itu nanti ada kalau break, tempatnya sama, dilanjutkan dengan hiburan Bapak, nanti gabung kembali di aula yang tadi buat pembukaan ya. Nanti di sana ada sesi hiburan, monggo dinikmati seperti dawuh daripada Bapak Kepala Dinas tadi. Satu, kita didaulat oleh desa masing-masing untuk mengikuti kita adalah langsung kawruh mendapatkan ilmu di tahun mau ini dari beliau narasumber, dan kedua terkait dengan refreshing dengan semuanya. Ini ada satu kali gerahan yang biasanya yang mengikuti adalah cuma di tataran ketua ya, beberapa tahun yang lalu, namun di tahun 2021 ini sudah melibatkan wakil, sekretaris, dan kepala bidang atau anggota. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu di tahun 2022 penjenengan bisa menganggarkan untuk bisa all semua desa anggotanya diikut sertakan seperti kemarin yang ada di Masaran Bapak. Masaran itu semuanya ikut, 1 desa 9 ikut, 7 diikutkan semua. Di sini juga kemarin. Kenapa? Kemarin memang dari awal mereka sudah menganggarkan dengan bersama-sama dengan Pak Lurah pemerintah desa setempat. Jadi ketika ada bimbingan teknis seperti ini, mereka bisa mengikut sertakan semuanya. Jadi tidak ada kemungkinan penjenengan juga bisa menganggarkan, apalagi nanti sebentar lagi perancangan APBDes, penjenengan bisa berembuk dengan kepala desa dan pemerintah desa masing-masing untuk bisa menganggarkan terkait dengan pengembangan kapasitas BPD di desa masing-masing BPD seperti itu. Dengan mengusulkan mungkin enten kegiatan-kegiatan minggu pulau, betul nih, Pak, betul berarti seperti itu. Namun itu ada hak daripada penjenengan selaku BPD. Ada, monggo Pak, monggo kita semoga Allah terkencang dengan apa. Oke, jadi itu dibenarkan oleh aturan dan dibolehkan juga tidak melanggar. Jadi memang Badan Pemusatan Desa itu ada anggaran, ada untuk dan sebagainya kegiatan organisasi BPD, termasuk dengan bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas aparatur desa ya. Termasuk mungkin orang mau bimbingan teknis tok, namun mungkin bisa studi banding ya Pak ya, bisa mungkin dengan studi banding ke desa mana atau ke daerah mana atau mungkin di kabupaten mana, itu monggo Ibu itu dibenarkan dan diperbolehkan atas aturan ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan demikian sesi kedua bisa dimulai. Berpuasa waktu 40 akan Mas Sabto selaku narasumber dari pemerintahan desa Kabupaten Sragen. Makaten
Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Sabto. Mohon izin Bapak Ibu, mau lepas masker ya? Biar kelihatan gantengnya Pak. Buat hati ini. Selamat selesai semangat Bapak Ibu. Adem. Oh, artis. Belum pun nanu ya, pun siram ya. Dulu saya kalau sampaikan materi yang salah satu yang dia punya materi namun merusakan apa yang akan disampaikan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota BPD kang kula hormati. Puji syukur kematang ngarsanipun Gusti kita dalu menika saged pinaringan pemanggihan wonten Pondok Asri nuhuni tugas utawi bintek dulu menika nggih peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nggih. Tapi di bidang BPD ya ngoten. Niki perkenalan sedhik nami kula niku sing dipun sampeyan wonten Jawa. Lewat kerjaan kalau yang nanti terbisa adalah panjenengan 2000 gangsal bukti 2000 kalau dalam fungsional umum ketambahan di sini lajeng di sela-sela ya di sela-sela 2010 2005 sampai 2010 itu tempat kalau diperbantukan dan PLK atau ini itu banyak diklat cuma hitungan bulan. Jadi begitu kalau tulis lagi lanjut 2010 sekretaris desa, terus 2018 2019 dan Pemdes 2019 di Sawanega kan bagian pemerintah. Ini besar singkat mau ya bagi. Niki mungkin bukan kalau terus materi dulu mungkin bukan amargi nopo materi secara keseluruhan itu sampai disampaikan datang Bapak Adin kali Bapak Kabar. Dan terus nih mungkin namun sehari mawon amargi nopo wedale namun betul yang tadi kan 10 menit. Betul apa ya Pak ya? Pada dasarnya pun kalau yakin rumah tempat jenengan sami Bapak Ibu BPD niku panjenengan pun praktek pun melaksanakan terus pun ngawedani temriku niki BPD pun 3 tahun aku nggih. Pun nggih. 3 tahunan masa kerjanya 6 tahun. 6 tahun satu periode 6 tahun ya. Dan ini kalau wartani panjenengan pun langkung paham teng lapangan. Amargi napa kula matur-matur berjalannya BPD 1 sampai 2 tahun otomatis sampun penetapan dan sebagainya musyawarah desa penyusunan APBD RAPBD kudune sampun pun nggih Pak nggih. Lah kan pun berarti pun betul-betul sampai mulai ya Pak. Lah kan pun sedatan amargi napa kula matur-matur wedal wonten desa niku BPD selalu kalau libatke hubunganipun kali pemerintah desa. Entah itu dalam penyusunan apapun dan keputusan apapun sampai dengan kewenangan. Kewenangan Kades itu apa? BPD memang harus tahu dan memang harus dilibatkan. Ini kurang di tempat kami, kemungkinan atau yang lain nggak tahu karena apa? Beda pimpinan, beda desa, mungkin beda kebijakan. Ini apa betul? Ini kelas 1, muka-muka saya berdoa lancar buat yang berkawis BPD kali perangkat desa. Lajeng mawon, ini mungkin benar Pak. benar ya. Coba kalau jagungan kali sinten sambil cuma aku patok. Oh dia penyanyi nih. Kalau pakai wow. Dawal kaget, pelajar lajeng masang materi, model atau menyanyi ya. Bapak Ewo beriku kok nggak teknik, mama kepatok sambil. Jenar ya, jenar salah satu kali pun yang rekan cabut damel. Nah betul salah benerin ya Pak Warno. Ini gue sering koordinasi ya babagan desa. Pak Warno jadi tanah sapi. Iya, ini gue sering koordinasi. Oh nggak ada tapi ya. Banyurim niku setunggal yang bae napa niku kontrak ten gesi.
Selamat dari Yono. Nah, panggilannya Jepri. Namanya sama dari Yono ya? Itu Hari Yono ya? Hari Yono, lah ini kok sering ya. Kalau nyelok Pak Di saat ini. Niki dasaripun kita bekerja itu memang ada beberapa aturan yang mengikat kita. Pada dasarnya untuk aturan-aturan menikah itu sebagai payung hukum atau landasan. Tapi kalau untuk yang kita terjun langsung di lapangan, semua ini mah perlu. Cuma kalau diringkas atau disingkat, cuma 2 roh. Ini tetap kita bekerja di hadapan masyarakat ataupun di berhadapan langsung dengan produk itu wonge niku cuma 2. Satu aturan yang meliputi beberapa sebagai payung hukum kita, kemudian yang satunya logika itu mainnya kita adalah perasaan tegel apa orang. Misalnya si A si B di aparatur pemerintahan desa melanggar sesuatu aturan, kalau kita memang kita cut. Tapi namanya hidup di desa atau di masyarakat, biasanya kearifan lokal kan masih muncul. Kira apa betul Pak? Kearifan lokal masih muncul ya, itulah peran kita selaku BPD. Rah atau nek lurah iki kota ya. Des kowe kleru. Kowe kudu ngene-ngene kudune secara prostap harus kamu benahi administrasi dan sebagainya atau tingkah laku. Itu memang wajib atau BPD memang harus mengingatkan dan peran aktif. Tapi kebanyakan di lapangan sing kula alami niku iki BPD ajeng negur ajeng ngelekne pekewo. Iki napa mboten Pak? Niku sing terjadi lho. Nah, BPD ikut andil di dalam sistem pemerintahan desa niku nek enek jamilan. Ayo kowe nganggo aku. Misalnya Kristofis atau secara langsung tolong si A kae nyambut gene ngene mbok dilikno. Aku nek ora lapori ya ora pani. Ngoten nggih Pak nggih. BPD lho selaku di lapangan maksudnya. Enggak secara teori, nek secara teori oke. Kalau di lapangan berada di lapangan ngene wae rasa kita apa remrono. Yo nek kok dikendaki karo pemerintahan desa, nek ora aku tak dikira kok peh BPD dhewe kok ikut cawe-cawe hubungannya karo kewenangan desa kan ngoten. Iku yo pokoke wae asane rasa wae. Tapi kalau secara aturan atau tertulis, memang itu kewenangan BPD ada di dalamnya. Nah niki aturan ini bukan perlu atas tugas-tugas ya Pak ya. Secara garis besar memang sudah disampaikan tadi. Mangke misalnya perda perbuk ataupun napa niku cetak kerja teng mriku wau saged mengke didownload kula cepane punan PDF karena apa? Waktu memang yang membatasi kita. Niku pun kula sedari sedaten. Nek kadung nyatanya mboten perlu. Menampun ngertos secara keterwakilan dan sebagainya. Ini adalah tahapan waktu pembentukan BPD. Nek 2018 kalau ngertos prosesnya secara detail itu dulu serempak. Nah serempak untuk desa penyelenggaraan pengisian BPD niku jumlah juknis sampai berita acara dulu dibuatkan kalau nggak salah. Dibuatkan desa untuk mengisi. Karena apa? Dulu kejar tayang. Di samping itu memang tuntutan dari pimpinan dulu. Kita bahasnya yang sudah terjadi. Itu memang harus terbentuk karena apa? Waktu itu jaraknya nggak lama setelah pembentukan BPD langsung dilanjutkan dengan Pilkades. Ini apa betul? Terus kemudian kan? Nah makanya itu BPD ekstra. Kalau melalui tahapan bertahapan secara detail, ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Makanya saya pernah tanya untuk hubungannya dengan BPD PAW, ada yang saya suruh melampirkan berita acara Musdes, betul gak? Gini tidak betul. Berita acara musyawarah waktu keterwakilan ini kan wonten saking Kebayanan sampai ke desa itu kan ada keterwakilan dari bayan A itu berapa orang, nilai tertinggi berapa orang, enten Pak? Alhamdulillah menawi enten. Nah mungkin apa? Jagani selama masih ada di tempat kami 2021 masih melayani apabila terjadi kekosongan, misal halangan tetap, misalnya lu mau kerja 1 tahun 2 tahun enggak pulang. Nah itu kan sebagai BPD anggota keseluruhan rapat intern BPD mau dikemanakan? Misal mau diisi agar apa? Kekosongan dari PAW ini
kekosongan dari BPD agar terisi hubungannya dengan penyaluran honor dan operasional. Lah wong ora enek nang adoh kerja hasil luwih akeh ijek ngarepke honor. Logis betul, Pak. Berarti kan memperkaya seseorang yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Nah, itu memang harus diganti. Tapi itu dengan berdasarkan musyawarah dengan BPD. Misal lunga ke Biwau, ke Kalimantan atau Boti, kalau ada undangan BPD dan sebagainya dia bisa datang, silahkan, tidak masalah. Yang penting apa, dari anggota BPD maksimal 9 orang itu kalau memang itu masih dipertahankan tidak masalah. Kalau tidak mengganggu suatu pekerjaan, kan ada. Tapi dalam penentuan pemilihan kalau tidak ada satu sudah memenuhi forum sebenarnya. Cuma risiko kan anggota nih kan, Pak. Metode jenengan ngoten itu 300 betul, Pak. Nah, gatos berarti jenengan ngajak kan ngoten. Selama masih di kita nanti kita layani karena apa? Rencana untuk tahun 2022 nanti administrasi atau aparatur gabung di PMD. Nanti kita yang membuat suatu perubahan. Ngoten nggih, Pak. Lanjut mawon niki. Niki butuh perlu nggih? Nggih. Sing niki kan makanya penenten ten perda udah enggak ada diganti ya ini. Untuk aturan BPD masih tetap tidak akan ada perubahan. Yang ada perubahan tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak, memang kami 4 hari harus goal udah ekspor dianggap ketenangan. Soalnya ini kapasitas BPD sini adalah untuk Muncul lagi ya, Pak. dalam muncul lagi. lagi. Nanti ada kajian lagi. Iya. Kan ngoten. Yang penting BPD sudah melakukan pengawasan. Lah, gandeng beberapa kali ada suatu kejadian, otomatis BPD kan itu andil, mau udah mau. Kan ngoten. Nah itu kita no Pak Kulo, enggak masalah kita mulut. Lah kita lempar dengan suatu aturan. Bukan kok aturan dilempar ke lain, bukan. Saya berdasarkan aturan, Pak. Saya adalah tugasnya atau fungsi saya di sini sebagai pengawas atau menasihati dan sebagainya kan ngoten. Nek bukan pas ya, masa ditok kan ngoten. Seperti kula barang setiap saat, setiap waktu pimpinan Dewan siap. Kalau oleh Mas Heru dereng lereng ya. Jadi langsung mawon. Ya niki kita wewenang. Kalau fungsi niki juga kali wewenang. Kalau seperti mawon tadi. Ada mau berkelasinggung. Menyelenggarakan musyawarah desa dengan memfasilitasi oleh pemerintah desa. Yang mengadakan musdes itu adalah BPD. Yang memfasilitasi siapa? Pemdes, pemerintah desa. Lah kalau tanglet, apalagi kalau waktu monet derek sempat tenjenar, niku kula manjat ten kecamatan. BPD pun gak ada ruang lingkup derek atau kamar, maksudnya ruangan. Satu. Oh, penonton sing kadang derek ya. Nah itu adalah tempat untuk sekretariat BPD. Nah misalnya pun wonten, alhamdulillah. Nanti di situ keputusan ada, struktur ada, kemudian aturan ada, lebih enak kita mengawasi kepala desa. Ruangannya anu toh, satu lingkungan ya? Gandeng Sama perangkat ya? Oh, malahan bagus nih. Oke, misalnya ten hotel, kula nek monet kula tak ini. Waktu lomba desa, niku kula keliling, tuh niku 2018, 2019, kula fokus ten napa niku? Rancangan perubahan Pergub sing dibahas Pak Agus wau. Akhirnya itu gagal. Waktu itu ada beberapa camat yang tidak mengendaki. Setelah terjadinya PAW sebagai contoh doyo 2020 baru semua berkomentar bahwa itu ada tambah bla bla bla. Padahal kendati di kantor kedua Pak Sekda sudah setuju mau ekspos ke Bupati, akhirnya dikat waktu itu. Nah sekarang baru mau menyusun lagi, kasih waktu 4 hari. Biar ada abot nih loh. Nah niki mengikuti musyawarah desa bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat. Lah masyarakat ini sih dimaksud masyarakat yang pengen Pak. Ingin kepribun. Dalam cinta Pak. Niki saya mawon, bukan kau mau cek dulu. RT, masyarakat, agama, pendidikan. Oke. Nah tokoh-tokoh masyarakatnya itu mungkin pun melebihin Thomas, terus toga dan sebagainya. Tokoh masyarakat lah ini pada umumnya kalau masyarakat umum, secara umum
bisa diambil dari tokoh itu ada beberapa, kemudian dari masyarakat umum, petani dan sebagainya itu bisa. Makanya tidak menutup kemungkinan bahwa BPD itu adalah tangan panjang dari pemerintah desa. Ngopo kalau ngomong tangan panjang? Saat ini kan BPD dari pengertiannya pun itu kan atau kepanjangannya itu juga permusyawaratan. Kalau dulu masih satu periode ya tahun 90-an kalau nggak salah, itu kan badan perwakilan. Lah kalau badan perwakilan waktu itu BPD sangat punya wibawa, powernya juga kelihatan. Kepala desa pun sama BPD takut tunduk. Karena apa? Kepala desa yang menyeleweng atau menyalahgunakan hak dan kewenangan dari Kades bisa langsung diberhentikan oleh BPD. Tidak. Kalau sekarang BPD nggak punya kekuatan untuk memecat. Nah, kalau dulu itu bisa karena apa? Dasarnya kuat dengan aturan. Makanya kalau dia kaget cilik nego, iya dulu kan ada keterwakilan, bla 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 nego. BPD kok orang kayak tapi kalau dia boleh ngerti BPD ini opo toh? Setelah berjalan waktu, nah itu dihapus aturannya, permen dan sebagainya. Diganti yang baru itu aturan desa pun juga menyinggung dengan BPD, ya isinya cuma seperti itu. Jadi kekuatan kita di mana? Kan nonton masih ada kekuatannya, kewenangan dan fungsi kali tugas di bawah itu udah cukup. Nek diimbang itu hampir sama sederajat sama Kades. Nek dengan nonton seluruhnya ini kan gitu, BPD kan setara dari bagian SOTK Kades itu BPD kan berdiri sendiri lurus dengan Kades. Berarti nek nonton skemane BPD punya kekuatan kan nonton. Jadi hak panjenengan memang sangat-sangat dilindungi oleh aturan. Melakukan rapat terus BPD melalui pimpinan BPD ini jelas. Ini buat tadi sampai mulai membentuk panitia mulai desa jelas bentuk sampai wau mengusulkan pengangkatan dan pelantikan calon kepala desa terpilih kepada bupati. Kalau tidak ada permohonan dari BPD untuk pengangkatan untuk pelantikan, tidak bakal dilantik. Berarti di situ tanda tanya, ada apa dengan Kades terpilih dan kelembagaan yang ada kan nonton. Jadi BPD aja dikucil kayak oleh Kades, betul mungkin. Karena apa? Di situ memang harus terikat terus. Itu kayak satu kesatuan, gimana? Napa mulai sehingga ada hubungannya PAW, dirgani tenan jenengan. BPD punya power di situ, kan nonton. Nah, ternyata menyusun tata tertib BPD. Sampun damel dari Bapak Ibu. Sampun damel dari tata tertib BPD. Sampun nggih? Alhamdulillah, berarti berjalan benar napa niku berjalan lancar. Setiap kalau damel srek tidak mungkin atau tidak lupa kami atau saya memberikan keterangan di bawah. Jadi tepriki cetok. Misalnya ini di Pak, ya tepriki. Pasal 3 ayat 2 Perda nomor ini masih tetap pakai 2016, belum ada perubahan. Lanjut. Tuh, tugas BPD terbagi gimana? Nah, ini yang bersama oleh ini mau menggali aspirasi masyarakat. Kasus wow, mengumpulkan dan sebagainya untuk yang menampung dari aspirasi masyarakat keseluruhan, kemudian nanti dilaporkan waktu penyusunan KBPD ataupun musdes yang lainnya kan begini. Yang perlu digarisbawahi kapasitas BPD waktu musdes itu salah persepsi. Kalau piyambak riyen nggih salah. Ngertos kula riyen niku musdes itu adalah milik dari desa. Sebenarnya bukan. Di pengertian umum pun musdes itu adalah pengertian dari BPD. Tapi kebanyakan orang memang musdes itu milik dari desa kan ngoten. Lah mulai mengke mantuk kayak mriki panjenengan menggadah napa niku? Menggadah senjata mulai nggih. Nah, ternyata musdes iki menyelenggarakan aku. Cuma sing fasilitasi awakmu kan ngoten. Kasarane tembung ngoten niku. Nggih, alhamdulillah nek ngoten. Selama ini Ya. taruhlah hanya sambutan nanti Ya. untuk
Oke, alhamdulillah. Berarti waktu mau penyusunan RKPDS itu tetap BPD membentuk tim 11 dulu kayak gitu ya. Oke, berarti berjalan lancar. Ambil penak kalau nek ngene iki, kaji ngomong apa kula? Boten menutup kemungkinan kalau kira mun hari dawuh nek kula kenging ngajeng kula pun yakin. Makanya kula boten panjang lebar untuk pembukaan. Cukup salam rampung lanjut ngoten mawon, gitu Pak. Lah kelas semacam apa? Wong sejanten pun paham, kalau mereka pun secara umum kan nggih pun ngertos. Kalau lebih kita Mas Heru secara umum kan BPD ini lah wis aktif iki wis paham teko iki. Ya wis awake dhewe nyampene mau sekilas tok. Kan cukup. Secara umum kan berpaham, ngoten nggih Pak nggih. Ini masih tetap yang ini perbu untuk tugas BPD Pak. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, bawah pun ada. Oh, ini lanjutannya Mas. Ada beberapa. Nah, ini tidak kami tutup juga untuk di bawah tetap kami kasih keterangan. Pasal 36 Perbup nomor 21 tahun 2018 yang Perbup BPD yang terbaru cuma itu atau belum ada yang lain. Mudah-mudahan sudah tercover semua, jadi aspirasi atau kewenangan BPD dan sebagainya yang menutup atau yang ada celah untuk merujuk permasalahan insya Allah tidak ada, masih ada semua di sini sudah tercover. Nah, ini lanjut mawon lagi kewenangan mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapat aspirasi. Sami mawon kan kalau menampung wau berbuatan kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah desa secara tulis, lesan atau video dan sebagainya. Kata kalau sampai nenggal bunyi wau kita sampaikan dulu kepada teguran dan sebagainya atau apa ke kepala desa. Kalau itu nanti masih mental atau masih ngeyel, kita lanjutkan dengan tertulis. Karena apa? Seperti disampaikan Bu Ewau, setiap ada tindakan ataupun pelanggaran dan sebagainya, kita tidak lanjuti setelah adanya hitam di atas putih bahwa wajarnya sampun tidak lanjut. Kalau baru lesan, tidak bisa untuk buat dasar hukum. Seperti halnya kita waktu itu mengawal kasus di Jati Seberlawang kali Jabana. Itu Kak Des juga yang di PT UN kan yang disampaikan oleh Pak Agus, itu yang mendamping waktu itu malah kami, saya ikut hadir, ikut PT UN terus, waktu itu kabar kami masih berina. Itu juga ada celah yang memberatkan Kades sebenarnya. Nggak ada salah satu berkas, tidak ada yang dituangkan di hitam dan putih atau berita acara dan sebagainya, itu tidak ada. Sebenarnya itu yang dulu yang mau dituntut atau dibetulkan karena dia pakai jasa pengacara atau pihak tiga itu luput, maka kami bisa terobos, akhirnya alhamdulillah pemerintah menang. Beberapa ada kasus waktu PT UN itu kami juga mengikuti terus. Ini tinggal kita nunggu banding, sana mau banding belum puas, tapi di pihak pemerintah pun juga nggak tahu apa karena apa, kita dasarnya jelas dan aturan juga jelas, pakai perbu perda dan sebagainya yang mengikat itu ada. Jadi BPD misal membuat suatu teguran dan sebagainya ke Kades ataupun perangkat yang kiranya itu memang butuh ditegur, jangan takut Pak, jangan takut. Kalau misal masih terus serang, lapor aja. Lapor kemana? Ke inspektorat. Kalau ada pidana dan sebagainya langsung mengatur. Tidak apa-apa, BPD ada aturan yang mengikat untuk BPD dengan kewenangan dan tugas fungsi BPD itu sangat-sangat dilindungi dan itu ada di aturan kita yang dipegang oleh BPD. Ngerti ya Pak ya? Dalam 10 menit Pak. Dalam KS itu. Kalau aku dijanji lewat kali ikut nih. Nyanyi. Betul apa? Cara umum betul apa ya? Sampai nih mawar. Yeah. Nah ini untuk yang ini ada satu tadi yang perlu. Nah ini melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Niki kewenangan di sini ada yang mengikat. BPD punya hak. Iya toh Pak? Ini monitoring. Ini di pasal 67 Perbup 21 2018. Nah, pemerintah coba buat. Ada nih Bu,
Lah cedak banget Ibu. Biasanya kalau tengah. Nah niki cetok nih melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Lah kesalahan BPD apa? Misalnya kita mau evaluasi kinerja BPD, BPD mau evaluasi atau mau monitor kinerja Kades, kan nggak ada salahnya Pak. Berarti itu kan memang kewenangan BPD sampai ke ranah situ kan ada. Sampai situ pun kita juga masih aktif atau masih andil. Kemudian meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa selama 1 tahun perkembangannya piye misalnya. Terus kok ini ada kesenjangan, misal informasi dan sebagainya dari perangkat satu dan perangkat lain kok seperti ini. Nah ini jenengan nyebut klarifikasi atau minta keterangan ke Kades, itu kewenangan panjenengan. Niku nggih kedah jenengan laksanakan. Jadi kowe iki opo dadi ikut campur. Misalnya Kades seperti itu, panjenengan tetap mawon. Panjenengan dilindungi oleh aturan. Kenapa enggak? Kan dilindungi Pak jenengan itu. Diatur kan tadi. Sedetail itu kapasitas kita sebagai BPD juga diatur. Misalnya di Kades sampai muni-muni orang duit hak dan tak teko-teko salah Pak Kades. Nah perbedaan BPD perangkat sama Kades itu memang banyak. Dari segi pendaftaran pun jelas. BPD kalau mirsani keanggotaan rata-rata S1, D3, SMA. Nah Kades SMP itu pun bisa. Kan ngoten Pak. Jadi buat lokal apabila panjenengan melaksanakan monitoring dan evaluasi ada Kades salah satu, entah itu Kades Blambangan atau Budi, ora tidak apa pun jadi cawe-cawe pada bahasa ngoten wajar. Secara SDM jauh kali panjenengan. Ini apa betul? Dia melaksanakan dengan kewenangannya. Kita berjalan berdasarkan aturan. Kebanyakan Kades nggak begitu paham dengan aturan. Aku seperti nyalon itu suara jadi dilatih aku kerja mbah kerjanya apa nek jenengan tangleti gawe apa ora mungkin bener bener jawab ora bingung lurus Pak lurus lah bedanya seperti itu perangkat itu Kades tidak ikut Kades bawah itu berangkat lah Kades yang penting pakai seragam jam kerja dia pakai seragam sepatu bawa cap jago dia pun kerja Pak iya lah jadi misalnya cari atau ure gue seragam metu gitu delalah dene pas belanja materi belanja bojone mereka sing loroi Pak lah yang mainnya kok jenang ini ngopo mereka ngoten berbeda seperti itu karena apa 75% Kades itu harus di ruangan karena dia selaku kepala kantor. Lah contoh yang lainnya itu kan orang administrasi. Beda dengan bayan. Bayan juga mempunyai wilayah, tapi wilayah cukup disekup kebayanan. Jadi nek Kades itu memang dia mempunyai wilayah. Selama jam kerja beliau memakai seragam bawa cap. Pedilokne kerja Pak. Soalnya kan kemasyarakatan, tapi alangkah baiknya dan harus panjenengan mengertosi meskipun seperti itu Kades tetap harus ke kantor. Lah keuangan panjenengan enten soalnya Pak Kades nek nang desa biar Pak Lurah gitu lho iki. Lah niku kula sing kadang bingung waktu kula ten ngene Nyonya Kalijambi. Lurah kae kula bingung. Kalijambi kayaknya lurah kan ngoten. Enten Pak. Namanya sinten? Pak Lurah Ini kok Pak Kades sih kalau ngoten. Boten niku Pak Lurah. Lah tiba elek-elek. Oke, pripun kula ngoten to bla 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 bla. Pikire kula lurah. Niku enten namung gembolong nek sing dilen. Nek mriki kota. Lurah niku ngomong entene sampeyan tok jumlahe. Kades niku sampeyan. Boten niki nggih Pak Kades. Niku kang enten-entene pripun? Napa nggih to? Lah niku PNS boten. Seragamnya padha jenengan. Lah nek Senin nggih sami to Pak. Seragamnya sami jenengan. Lah hari Senin tetap sama. Lah lebih tadi pripun kula? Setelah ketemu lagi ternyata niku adike recan kula iki Kades kula ngoten.
aku ora mudeng kok. Bla 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 ngoten. Bisa Pak gitu. Nggih leres karena itu doktrin dulu kan ngoten. Ya sudah melekat di masyarakat kan ngoten. Pak Lurah kan ngoten. Nggih leres. Kula dugi sakniki karena saya kula terus Pak Carik. Dugi sakniki. Nggih, Slendro. Meskipun kula pun pindah ke desa dugi bejang gadah putu. Kula keluar Pak Carik. Soale garwa kula Carik. Tarik teruske dawene kula niku. Niku tarik sudah kula. Dan niku kewenangan udah sampai sini, kemudian meminta keterangan penyelenggara desa lah itu sing kula sampaikan wau itu memang panjenengan kedah ngertos memang kebanyakan mboten didamel. Niku kantun kades sama sekdesnya itu kalau sejalan selaras enak Pak. Kados kula sampaikan riyen. Tidak ada hal sekecil apapun BPD yang saya lewatkan. Pak Kades blas boten paham. Amargi riyen niku penjaga Pak Kades. Nek sing awal niku diktator. Dene boten ketos. Kula niku kan paling ndak apa niku? Tunjangan setengah. Kalau 50%. Lah nek riyen boten PNS niku kan 2 hektar. Karena saya diambil dari PNS kan 1 hektar. Niku mawon aturan pun kula buka, betul kula sebagai kades serien sing ngaten ya. Kula buka kula butuhke. Kula 1 tahun enggak dikasih tunjangan. Kemudian ada teguran dari Praja. Maksudnya negeri betul kula diceluk, piye dikek urung ketuane Praja mriko ya. Ora dikek wis tak panggil bla 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 Pak Camat bahkan Pak Sekda sama Pak Camat pun itu juga menyampaikan aturannya bukan sah. Kowe sing nangani nopo, ben kok pemerintahan kecamatan. Kowe sing nangani, kowe sing nyekel aturan, mosok ya ora ngerti. Pun dados pundi? Pengelolaannya barang. Jawabannya berbeda. Kowe ra PNS. Kowe nang kene pirang tahun? Lah, tujamu jaluk karo bupati. Aneh lho, Pak. Pripun nek ngoten niku? Jenengan dados kula to piye, Pak? Lah gitu. Lah kula PNS mosok ketanglet. SK napa? Pak Bupati atau Bu Bupati, kula jenengan paringi teng dusun pinten tahun. Apa nggih tanglet ngoten kula? Ra nggih boten ta? Kades jelas masa kerja 6 tahun. Lah nek kula masa kerja 58 tahun. Lah di sela-sela niku kan kula saged pindah. Lah mosok ya sentare. Bu, tolong ngitung SK kula mamparingi masa kerja ngoten. Nggih salah to kula. Niku sampai segitunya. 1 tahun dikasih, oke, berjalan 1,5. 2 tahun udah dikasih. Jenengan nate mboten diajak menyusun atau ngertos mboten panitia. Derenge oleh malah. Niku damel perdes lelang tanah kas desa. Kebanyakan dereng. Belum ya? Niku Mas Haryono atau Jepri kula paringi mana? Salah satu desa di Kabupaten Sragen 196 desa yang mempunyai perdes tanah lelang cuma 2. 1 ditarget, kedua tempat saya dulu. Betul kok kula nomor betul. Memang dari 196 waktu itu tahun 2012 ya betul 13 yang mempunyai udah deh kades yang apa setelah dibuat ceritanya wau berarti tahun 2014 karena 13 itu pemilihan kades, 2 tahun kalau buatan pemilihan tanah kas karena apa? Sebelum tanah kas itu dilelang saya membuktikan data jadi tanah itu benar-benar kalau pengerti statusnya tanah kas yang dimiliki desa itu kalau pemutakhiran data dari 4 kebayaran ada 1 kebayaran sing arep mulai buatan di data karena apa? Ini kan DPR itu gini baik pensiunannya padahal DPR kades ya pensiun, setelah pensiun daftar bayar tetapi nah karena mungkin orangnya kabeh buatan dong ngerti bayarnya mengintip nah sedipek kan deh nah ya setelah pemutakhiran data bla 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 akhirnya kan singkat pas kemudian sejarah dari tanah itu saya panggil juga masuk
itu sampai 2 tahun. Sempat Kades itu punya ultimatum dari masyarakat, Kades anyar arep ngemek mangan pemain wong desa. Sampai muncul kalimat seperti itu, Pak. Tapi kita tetap, karena apa? Sebelum dilaksanakan lelang tanah kas, saya harus tahu kasnya terlebih dahulu. Kemudian setelah tahu saya petak-petak, saya perdeskan. Nah, dari turun ke waktu dulu yang sudah ternyata itu kayak di monopoli yang mengikuti lelang tanah kas waktu itu. Kenapa kalau sampai ini itu ada kewenangan dari BPD lagi mungkin. Nah, niku ternyata lelang cuma di Juragan Tebu. Gitu, Juragan Tebu. Iya. Nah, Juragan Tebu padahal banyak masyarakat ini kulon itu engkang boten gadah tanah garapan. Ya, leres yang jalan-jalan. Akhirnya selama 2 tahun boten lelang, kat pun kalau petak-petak, kalau dalam skema dan sebagainya, kalau masuk enten lampiran perdes lelang tanah kas desa. Kalau masuk di situ, BPD kalau undang penyusunan, aku di draft. Aku di draft lelang tanah kas desa seperti ini. Selalu dibaca, dipelajari. Oke, soalnya sedino saya saja sekitar sinter. Kalau tegian, ini kita pelajari, monggo lokasi waktu 1 minggu. 1 minggu misalnya ada kajian lagi, kita ubah revisi sampai 2 minggu. Bla bla bla. Akhirnya muncul sepakat pulau melibatkan BPD mulai semua saya undang LP2MD BPD lembaga yang ada di desa. Lembaga itu yang ada di desa adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna itu masuk, Karang Taruna desa maksudnya, bukan sub. Itu masuk, semua masuk, tahu agama dan sebagainya, sejumlah kurang lebih 85 orang. Kalau betul, benar. Yang tadi pun, oke Pak, ini malah saya ini, tapi, apa Pak, itu mungkin pripun caranya. Kalau terakhir pripun, ini ada grid-gridnya yang boleh melelang menengah ke bawah, otomatis juragan-juragan siring pangkas. Akhirnya pulau rata kenapa saya ambil menengah bawah? Karena yang lebih membutuhkan di tanah kita itu ada tandus dan banyak yang belum punya tanah garapan. Kalau yang diambil untuk yang menengah ke bawah, otomatis juragan nggak boleh. Kalau saya terboleh kita Pak, emang yang di atas nama kau pribun? Boleh saja. Luasnya kita batasi kan kita petak-petak misalnya 1 hektar kita parit-parit menjadi 4 bidang. 4 bidang kalau misalnya itu tebu kan nggak mungkin. Tebu masa nunggu seperempatnya kan belum mungkin turun. Nah lelangnya kita batasi. Secara aturan kalau 2 tahun 3 tahun memang tidak boleh tahunan. 1 tahun ganti 1 tahun ganti kan gitu. Kita lotre. Jadi lemah sing dilelang itu pun enten patok-patoknya enten nomornya. Nah pelelang itu tidak boleh atau tidak bisa memilih. Aku boleh garap lemah sing kono subur, aku kono itu tidak ada. Jadi lotrian misal semua yang ini adalah sawah ada kono, tidak apa-apa. Memang secara aturannya kita bikin seperti itu sah kan enggak? Akhirnya berjalan jurang tebu, pun betul mungkin. Masa setahun kan nonton Pak? Nah setahun dia lewani lelang dijodoh adalah tahun Arab lelang dia misalnya dulu adoh misalnya nonton. Nah misalnya kejogol sehingga apa sih ngelola kowe rasa trade kowe sampai tahu bahwa misalnya pulau jeneng misalnya bu ini juragan tebu misalnya pulau nah seolah pulau jogol sampai tahu kita tidak boleh langsung dioper moga lancar lancar itu tidak boleh karena apa? Itu karena milik kas desa bukan perorangan. Kalau perorangan silakan contoh haknya atau tunjangan dari berangkat itu ada haknya berangkat dijual untuk ke juragan tebu atau pekebul dan sebagainya silahkan dikelola. Tapi kalau ini tanah kas sisa dari tunjangan-tunjangan yang tidak ada atau perangkat-perangkat itu kan haknya masyarakat Pak. Kalau dilelang larinya ke desa kita tahu keuangannya. Nah larinya nanti keuangan kemana? Kan ke masyarakat lagi ke pengembangan dan sebagainya kan kalau itu nanti cuma 1 orang yang mengelola tidak mungkin bisa menata. Karena apa? Visi dan misi kepala desa
rata-rata sami sedangkan gue disejahterakan masyarakat. Salah satunya apa? Dengan langkah itu tadi. Ada psikolog di duit, wadah ultimatum dari masyarakat. Setelah itu dijalankan dan aturannya ada, masyarakat ada menjaga diri. Memang butuh proses. Setelah awal bertentangan dengan masyarakat, pasti. Tapi setelah menerima hasilnya atau keputusannya seperti ini, maksudnya dari Pak Kades dan perangkat, oh ternyata dua WDW, oke, nggak ada masalah. Kan kata Pak, yang penting itu tadi harus ada perdes lelang tanah kas desa. Tapi mata kok Mas Jeffrey, sing niko, kan kalau pari file, jadi nama nggak terganti nama desa. Kan enak banget Pak, bukan mikir. Kalau mikir niku terus asih deh. Jeneng kapasitasnya keluar dari kecamatan terus ke desa. Kan bukan desa ini. Bingung loh ini bilang ngadopsi aturannya ini piye. Nanti terus asih loh. Desa ini di ojek paribasan dibandingkan di Sager. Kasih gerambang-gerambang ya, kan ngoten. Apalagi kasubag kita baru sama dengan Pak Buya Gus. Yes, klien Pak, kalau Pak mau tidak mau yang ditinggal di situ sampai sering disampaikan, oh memang benar. Dulu saya di Pemdes itu 16 orang, yang lain waktu pindah tugas atau likuidasi pindah ke dinas sama pemerintah, yang lain 5 hari dapat SK, pun yang betul klostrasi nabi SK. Berarti Mas Reno, ternyata belum terus dipertahankan pemerintahan. Jadi kalau nyodongan wajangan ini, aku pengen camatan Pak. Dan penak, kalau fokus sampai ke kamar ini lo basic lo lapangan dulu dari kecamatan masuk di administrasi dan bertentangan Pak nanti Pak. Ini mau hubungannya aturan itu. Aturan setelah kita laksanakan di masyarakat itu tidak seperti apa yang enak disampaikan. Kalau yang menyampaikan dan pelaku Pak, selaku pelaku di lapangan, oke, masyarakat jadi ini. Tapi langsung di administrasi kabupaten belum tahu di bawah, bingung Pak. Jadi pokoknya iki aturannya, pokoknya iki. Dan jelas setelah apa telah tolak. Ini kok betul? Jadi kok makanya kalau cukup 2 dasar kita untuk bekerja itu harus cukup 2. Apa Pak? Kesukaan? Aturan itu sebagai payung hukum kita. Logika itu adalah main rasa atau perasaan kita. Karena apa? Didukung dengan kearifan lokal. Ngapunten kalau bukan ini masa bahas tentang itu kan. Sing kalau saya ini terutama gue paham mesti bacaannya sami. Langsung ya Pak, niki HE niki. HE berkelas Bang. HE itu gaji Pak kan kata dia. Nah niki. Nah mengawasi memberikan keterangan. Ini pun masuk di HBPD. Kita di produk hukum itu dimasukkan, tidak cuma di fungsi atau di kewenangan atau di pengertian, pihaknya BPD pun ada. Nah, terus saya ini apa misalnya menyambut gambar kan nonton semua kita produk sudah ada dan di dalamnya pun kita juga masuk. Nah ini ada di pasal 4 ayat 1 Perda nomor 3 2016 kali pasal 55 Perbu. Nah, di Perbu itu juga diatur 2001 tahun 2018. Apa cetong tadi ini? Pun bakos dari awal ini. Makanya kenapa dulu waktu kita di desa selalu melibatkan BPD dan BPD. Untung jenengan ternyata PAW, MAW atau PAW. Kebanyakan anggaran untuk penyelenggaraan paling banyak di musyawarah. Kalau kita pasti pakai perda yang tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, itu bisa 2 atau 3 hari musyawarah untuk PAW lebih dari 5 kali. Musyawarah banyak sekali musyawarahnya. Nah, demikian satu-satunya yang sudah melaksanakan PAW Kades kita di tahun 2020 itu juga di PTUN kan Pak. Bu DPR ketika kasus adalah daftar PAW putranya yang ketampi itu pun juga di PTUN kan. Alhamdulillah juga lolos, kita menang sebagai aparatur pemerintah. Nah di sini juga ada mendapatkan biaya operasional. Ini sih ditunggu-tunggu. Iya Pak. Ini sih ditunggu-tunggu.
nominal berapa kami tidak tahu pasti, karena apa? Setiap tahun anggaran itu kan beda. Kalau dulu waktu kita masih di desa sedikit kan Pak, cuma 200 kalau kita nonton BDP. Nanti ini kan Pak, miro. Dulu inisiatif, setelah inisiatif lari ke honor dihapus, tidak boleh lagi operasional. Nah setelah perkembangan sistem pakai Siskoda sebagainya kembali lagi operasional. Kita operasional ada, kemudian untuk honor ada ya saat ini. Lah saat ini kita BPD. Iya, juga ada itu. Itu berdiri sendiri kayak Bu, antara ADD sama APBD. Karena apa? Sejak tahun 2018 kita tidak menangani sedang sistem keuangan. Sistem keuangan larinya ke PMD, tapi dulu aturan laporan ke kami. Aneh Bu. Tapi jenengan, kowe tak kei rice cooker. Masaknya PMD, maknya PMD dengan isai. Kurang betul. Itu kasus yang ada di tempat kami dulu tahun 2018. Jadi rice cooker kan produknya rice cooker padat itu aturan. Kemudian isinya kan macam-macam, enten lauk, enten apa, dan itu ke PMD yang makan dan sebagainya. Kemudian laporan masuk ke kita lagi. Itu seperti itu dulu. Nah, ya. Insentif sama operasional beda loh Bu. Kalau operasional itu untuk kegiatan BPD, ya. Oh gitu. Ya. Yang operasional kalau untuk tempat kami itu ada anggaran sendiri untuk kegiatan kita yang bulan itu juga dianggarkan dari desa ya. Malah bagus begitu. Karena ada beberapa desa itu ambilnya juga tribulanan, cuma honor sama operasional global. Lagi maksudnya secara global kan. Itu pasti tetap tribulanan Bu ambilnya. Karena apa? Itu kalau nggak salah 20, 30, 40 kayak iya kan? Itu pasti tribulanan. Nah, masuk ke rekening nanti dicairkan secara bulanan. Biasanya, iya kan? Iya. Tetap bulanan. Oke, pengajuan tetap bulanan. Nah itu lancar tidaknya tergantung dari administrasi. Karena nanti administrasi ke kita, tapi ini uang harus kita sampai nih. Pokoknya di BMD. Ya. Kalau untuk tata keuangan kita nggak butuh banget. Untuk teknis keuangan desa memang di BMD. Kalau tanya produk ke kita. Jadi teknis untuk keuangan desa memang dari 2018 larinya ke sana. Kan sama pengelolaan keuangan desa itu larinya juga ke BMD. Kan gitu. Mungkin besok pagi kalau udah ada acara lagi mungkin bisa. Oh iya, mungkin Pak PMD kalau bisa. Laptopnya ngapa sih? Layang ya? Hampir ayo. Oh, tak baterainya mungkin. Nggak boleh colok itu toh ya? Mungkin nggak boleh colok ya. Ya betul saja. Pada dasarnya gini Bapak Ibu, untuk kegiatan kewenangan itu udah semua disampaikan. Apabila nanti mau mengkopi ataupun minta bahan itu ada media juga. Sayangnya sulit tapi baterai enggak gini ya. Berarti koordinat. Lah iki tempo di bener kertas anu nih cacasan ini bener itu. Saya sama bawah itu master di HP. Yang penting HP tidak blank, aman dulu. Kemarin kita bawa misal ada nggak ada laptop di HP ada, misal peserta ada yang bawa, tinggal apa nih buka web saja. Ini kemarin kami tetap bawa di HP juga ada, terus di flash disk pun juga ada. Makanya tadi kalau misalnya nggak ada flash disk tetap bisa jalan karena kami backup di HP. Sedikit tanya Pak. Ya. Teknis gini untuk kandang sapi. Ya. Itu ada 2 anggota kami yang mengundurkan diri. Oh iya. Yaitu saya sudah melakukan pelaporan Iya. dengan surat pengunduran diri.
Iya. Namun sejak itu sampai sekarang belum ada Tidak ada. acara dari kabupaten. Oh gitu. Begini kandang sapi. Lah dari kecamatan sudah naik ke kabupaten belum? Kemarin sudah dikirim dari Pak Tarek ke kecamatan. Iya. Untuk kecamatannya sendiri sudah dikirim. Oh gitu. Kemarin itu sempat ada itu dari kandang sapi itu naik ke Bupati turun. Memang surat-surat untuk 3 sampai 4 minggu ini beliau Ibu Bupati banyak sekali acara. Sudah lama, Kalau sudah lama, masa Bu? Iya. sudah lama. Coba dicek lagi Pak. Gini, kalau memang itu sudah masuk di kabupaten, itu masuknya di mana? Misalnya tadi, saya bukan menjanjikan atau apa, tapi itu salah satu pekerja tusi kita, khususnya gini pulau Piyambak malah. Jadi aku minta kalian lagi, kalau senangnya apa? Pulau yang membuat produk SK BPDPAW sampai pulau dari nerbitke, kalau misal di desa sudah mengajukan, bahkan kecamatan sudah mengajukan permohonan, itu berarti kelalaian pulau. Tapi seingat pulau, kandang sapi dan berburu ini belum. Dulu pernah saya mau proses, kayak juga tidak. Kayak udah turun. Entah itu desa mana tidak ngerti. Coba nanti kami cek lagi. Kandang sapi ya. Kalau misal di register pulau misalnya sudah ada, berarti pulau bergurun kecamatan. Kan nonton? Iki kandang sapi saya kok kurung kan nonton. Kayaknya kandang sapi Pak. Kalau udah lama berbulan-bulan ya. Iya, kan itu baru BPD baru 1 tahun. Iya. 1 tahun ada keluar 1, terus kemudian nyusul lagi 1. Karena Januari kemarin ada. Oh gitu. Ya nanti gini aja Pak, segera mawon kalau misalnya belum, atau nanti arsipnya kalau ada, silahkan untuk di apa Pak, dinaikkan lagi sambil kalau mungkin ngecek register. Karena apa? Setiap penerimaan PPI di desa wajib menyampaikan berita tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterima permintaan. Jadi jeda waktu antara datang minta itu dikasih jeda waktu 10 hari Pak untuk memberikan jawaban. Jawaban itu bukan soal dokumennya, baru ya kita kasih. Kalau tidak dikasih pun harus dikasih jawaban, bukan dibiarkan saja. Dulu. Tapi waktunya adalah 10 hari. Jadi kalau ada yang datang kok nggak dikasih dokumen dan sebagainya, kasih tahu regulasinya gitu. Oh, dengan itu nggak bisa memaksakan hari ini harus dokumen karena ada jeda waktu bagi kami untuk menyiapkan dokumennya. Termasuk kalau memang itu tidak diperkenankan ya. Baik informasi tersebut berada di bawah pemasaran atau tidak, atau menerima atau menolak permintaan dengan alasan. Jadi ditolak pun harus dikasih tahu dengan alasan. Ini adalah mekanisme informasi sesuai pasal 22 ayat 7 Undang-Undang KIP. Bila memang tidak melayani permohonan publik, prinsipnya sama, maka apakah itu LSM ataukah perorangan atau siapa dia memenuhi informasi wajib dilayani tanpa pengecualian sejauh memenuhi ketentuan di atas. Apabila tidak dilayani maka berpotensi ada sengketa informasi. Sengketa informasi dapat terjadi apabila pasal 35 KIP. Jadi kalau seandainya tidak dikasih sama badan publik, apa itu oleh desa, apakah itu oleh BUMDes gitu atau oleh BPD, maka berpeluang ada namanya sengketa informasi. Ada di pasal 35 Undang KIP. Jenisnya apa aja langkahnya gitu. Penolakan atau menolak berdasarkan alasan pengecualian. Kedua, tidak disediakan informasi yang berkala, tidak disediakan informasi. Yang keempat, permintaan informasi sampai yang nomor 7 terkait dengan penyampaian informasi lebih waktu yang diatur dalam undang-undang, yakni bahwa dalam waktu 30 hari sejak diterimanya keberatan pemohon. Tapi prosesnya ini bagi dua ada waktu juga sebelum ada sengketa. Jadi 10 hari plus 30, berarti agak panjang waktunya kan. Berikutnya keterbukaan Pemdes Tanah Desa. Pertama yang bisa dilakukan nanti, jadi nanti bisa jadi bahan diskusi lah kalau pengawasan kesannya gitu. Jadi konteks sebagai mitra dengan desa bisa diingatkan kalau desa belum memenuhi ketentuan seperti ini. Pertama, Pemdes membentuk dan meletakkan pejabat mengevaluasi dan dokumentasi. Mudah-mudahan Pak Kades dan Pak Sekdes sudah tahu ini.
kalau belum diingatkan, karena banyak sekdes baru juga kan. Saya nggak tahu di Jember ada nggak yang sekdes baru gitu, karena kan di bulan kemarin itu kan ada pengelolaan sekdes baru juga. Pemdes memiliki perdes tentang pelayanan informasi publik desa. Nah, ini sudah punya atau belum? Ini hukumnya wajib loh Pak, amat undang-undang. Di undang-undang itu disebutkan desa wajib memiliki peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik desa. Mana ada? Nah, sudah ada belum? Berarti ranah BPD untuk mengingatkan atau bahkan untuk draftnya, karena BPD itu punya hak namanya hak inisiatif perdes. Kalau di DPR ada hak inisiatif undang-undang, desa pun ada hak namanya hak inisiatif peraturan desa. Jadi perdes itu tidak mesti dari desa, kecuali 4 hal ini terkait RPJM, terkait dengan RKP desa, sama laporan. Pertanggungjawaban itu ranahnya perdes. Kalau undang perdes tentang KIP, perdes pasar desa, perdes pengelolaan sampah rumah tangga itu boleh, yang draftnya dari BPD itu boleh. Gitu. Jadi nanti Pak Ades biasa bukan, tapi dari BPD sekiranya itu menemukan, gitu. Boleh. Terus menetapkan dampak informasi publik desa. Di Badan Desa sediakan forum permohonan informasi. Badan memiliki dan menyebutkan sarana pelaksanaan informasi elektronik dan atau non elektronik. Ini kurang memang gitu, salah kurang ketik. Memastikan informasi publik yang wajib berkala sudah disampaikan oleh sarana tersedia. Jadi kalau nanti tadi mulai dari APBDes dan laporan itu belum gitu, tiap tahun harus 2 kali minimal itu, 2 kegiatan itu diingatkan biasanya untuk tahun masang itu. Informasi pengadaan barang dan jasa biasanya kan Desember dengan APBDes kan itu, karena telat nanti kena penalti kan, sekarang nggak boleh. Jadi nah di sana kan sudah kelihatan angkanya, PBJ di desa itu berapa nominalnya, proyeknya apa saja. Dan itu harus diinformasikan pada masyarakat. Jadi nanti kalau mengikuti PBJ 62, Pergub PBJ pengadaan barang dan jasa desa di nomor 2 yang tahun 2020, bahwasanya diprioritaskan pengadaan barang jasa itu dari warga setempat, yang ada di sana. Nah itu harusnya diumumkan. Jadi bukan hanya 1-2 pihak saja. Jadi biasanya kan mungkin diantara yang keluarga yang di sini kan, kalau begitu kan nggak boleh supplier, ada teman dan sebagainya mau terlibat, tahu oh proyeknya yang ngono, materialnya dibutuhkan apa saja, pelaksananya kapan, apa di D1, di D2 atau di D3, itu nanti publik harusnya tahu pengadaan barang dan jasa ini. Terus informasi tentang regulasi desa ini jelas nih. Jadi tahun ini harusnya punya target, selain jangan hanya rutin perdes RKPD sama perdes APBD saja gitu. Harusnya punya target perdes yang lain apa tahun ini gitu desa. Itu diumumkan aja. Terus karena terkait dengan nanti pihak-pihak terkait di desa boleh terlibat ngasih masukan dan sebagainya. Terus informasi tentang hak dan mekanisme informasi itu harus baiknya dibikin MMT kan enak, pasang tempel di balai desa bisa. Terus simulasi publik desa lainnya. Saya pikir ini minim ketentuan yang mesti dipahami oleh badan publik di desa. Saya pikir itu materi terkait dengan KIP ini hanya mudah-mudahan nama hasanah berpikir kita saja sebenarnya, karena teknis sebagainya itu juga tidak bisa dipisahkan dengan regulasi yang lainnya. Prosesnya ada misalnya sudah mengacu di Permendes 16. Tata regulasi nanti sudah ada di Permendes yang lainnya. Terkait fungsi BPD ada di Pergub 110 hanya ada. Saya pikir itu monggo mungkin dilanjut sama Mbak Lia atau ada pasca 9 gitu. Saya minta waktu 30 menit, pas 30 menit. Ada pertanyaan sebelum berikutnya? Monggo Mas. Menyangkut tentang ide Prakosono. Terus tahun 2009, tahun di Aceh sekarang masih di Aceh. Tapi itu membawa ke BPD mengetahui jenis tentang peraturan yang bisa dibuat. Ada lain monggo? Sepertinya jadi ya itu ada yang baru maksudnya Mas. Ada yang lama memang nggak update Mas. Ada ya, jadi saya yang baru sudah mana tapi web jadi ya jaringan hukum informasi daerah itu jaringan informasi hukum itu terkait jadi itu sebenarnya ada yang baru. Yang update kan ada sebenarnya. Coba nanti tak kasih. Oke, dicatat sambalnya nanti kita sampaikan ke
webnya yang mana. Karena sepertinya ada berubah. Yang lama memang nggak update. Itu masalah penting buat BPD. Iya, iya betul. Modal buat berjalan. Iya, ada yang lain loh. Kalau enggak langsung ke berikutnya saja Mbak, kita kejar tayang. Ya, biar aja nanti kalau untuk berikutnya regulasi di desa sebelum nanti kita ke publik, baru terkait dengan musdes, karena tadi panitia pesan kita jam 11 harus sudah selesai acara gitu. Pesanan panitia gitu. Teman, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Noto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita perkenalan dulu. Perkenalan apa bukan? Baik, nama saya Yulia Erinawati. Nanti bisa panggil Bu Yulia atau Lina, monggo silakan. Saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di seksi pemberdayaan masyarakatnya. Jadi nanti misalnya ada apa-apa ada perlu atau ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan bisa menghubungi saya. Hari ini kita bicara tentang penyusunan peraturan di desa. Jadi alurnya, sistematikanya bagaimana membuat sebuah perdes di desa. Sebelumnya masih semangat mboten ini atau sudah ngantuk, habis sarapan ngantuk, hawane dingin. Tadi malam sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 3. Woyo-woyo nggak sampai jam 3. Itu sakit tilen buka gemen. Oh alah, kadang-kadang ngomong dia mesti. Ya, kalau di sini di rumah ditinggalkan dulu. Hah? Nang omah kalingan nang jowo kalingan nang omah. Kayak gitu kayak Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya ingin sebelum masuk ke materi kita intermezzo sedikit saja biar kita melatih konsentrasi nih. Konsentrasi memang penting dalam hal ini nanti bisa untuk anak-anak Bapak Ibu. Istilahnya anak-anak sekarang kan lebih cenderung pada gadget. Jadi konsentrasi untuk belajar itu juga lebih sulit. Begini, aturannya tirukan apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya lakukan. Oke, tirukan apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya lakukan. Ya, aturannya. Kita bicara pada pundak, telinga, kepala. Kepala, telinga, pundak. Ikutin ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Pundak, telinga, kepala. Kepala, telinga, pundak. Aturannya ikuti apa yang, tirukan apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya lakukan. Oke, telinga, pundak, konsentrasi kan. Jadi seperti itu ya. Berarti kalau salah berarti Bapak Ibu gagal fokus. Intinya dari hal ini kita bisa ambil pelajaran, itu bisa untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu. Cukup itu aja ya, nanti bisa diterapkan untuk anak-anak karena memang melatih konsentrasi itu memang sangat sulit pada usia anak-anak. Itu ya. Sebelumnya kita yel-yel dulu lah. Nanti di tengah saya membaca materi, nanti ketika saya bilang BPD, jenengan langsung bilang berdaya sukses, yes. Dan semangat lah, ojo ngantuk gitu. Oke ya, saya ulang. BPD berdaya sukses, yes. Oke, kita langsung ke materi. Terima kasih. Langsung ke bicara tentang penyusunan peraturan di desa ya. Kita bicara pada dasar hukumnya
ada dasar hukum untuk pembuatan peraturan di desa, yaitu yang pertama pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di situ dinyatakan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Jadi ada beberapa ya. Kemudian sedangkan aturan teknisnya itu ada pada Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Aturan teknis lainnya adalah Undang-Undang nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dasar hukum untuk pembuatan perdes adalah itu. Nanti untuk bahan bisa kita share ke siapa nih? Ke Pak Camat nih, nanti tak kirim ke Pak Camat, nanti biar disampaikan ke Ketua BPD atau ada grupnya enggak? Nah, nanti biar dimasukkan ke grupnya. Nah, kita bicara yang tadi tentang pengertian-pengertiannya. Peraturan di desa adalah peraturan yang meliputi peraturan desa yang disebutkan di awal. Ada peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa. Kemudian peraturan desa itu kita pengertian-pengertiannya dari yang di atas, bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Sudah dilaksanakan? Dilibatkan ya? Ya, sip. Terus peraturan bersama kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur. Kemudian peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur. Kemudian keputusan kepala desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. Jadi kita peraturan bersama kepala desa itu melibatkan lebih dari 2 desa, minimal 2 desa itu bisa dilaksanakan peraturan bersama kepala desa atau istilahnya permakades ya. Lanjut, kemudian kita bicara pada kedudukan peraturan desa. BPD berdaya sukses. Yes. Oke, ben gak ngantuk ya Pak? Ya. Masih ngantuk? Ngopi itu iya, oke. Saya naik ngopi itu malah ngantuk ya Pak. Lah, kalau sudah tidur, bangun tidur baru nggak ngantuk itu. Kalau ngopi saya masih tetap ngantuk. Oke, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Ya, ini poinnya. Kemudian ketentuan bahwa perdes menjadi bawahan perda dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perdes bukan lagi sebagai aturan hukum yang menjadi bagian dan bawahan perda. Kemudian peraturan di desa harus menjelaskan landasan filosofis, yuridis, dan landasan sosiologis. Kita cepat aja ya, kita mungkin Bapak Ibu sudah biasa membuat perdes, jadi kita lebih refresh lagi sistematika atau alur dalam pembuatan perdes itu. Jadi biar nggak lupa, karena kalau sesuatu hal yang dalam tanda kutip jarang dilaksanakan itu sering membuat kita lupa. Asal tidak lupa keluarga saja nih Bapak.
kita bicara pada prinsip pembuatan perdes itu didasarkan pada kearifan lokal. Ada prinsip demokrasi, ada prinsip berkelanjutan, dan juga ada prinsip berkeadilan. Ini harusnya sudah paham, nggak usah dijelaskan ya. Dan cepat, kayaknya lebih cepat lebih baik. Lebih baik lebih cepat. Atau lebih lama lebih baik. Iya, lebih lama lebih baik. Kita bicara pada perencanaannya bahwa dalam pembuatan perdes kita mulai awalnya itu adalah perencanaan. Merencanakan membuat perdes bahwa lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan perdes. Jadi bisa masyarakat itu bisa melalui kepala desa, bisa melalui BPD untuk pengusulannya. Kemudian perencanaan penyusunan rancangan perdes ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Kemudian penyusunan oleh pemerintah desa bahwa penyusunan rancangan perdes diprakarsai oleh pemerintah desa. Yang kedua bahwa rancangan perdes yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bapak Ibu, masih semangat Pak? Berikut. Wah ini suaranya bagus banget tadi malamnya ini. Ya. Sampai jam berapa tadi malam? Jam 3 Pak. Ih, hebat. Semangat Pak Bu ya. Kalau saya bilang jenar, saudaranya apa jawabannya? Kalau di sana gondang kondang. Tenar. Nah, ya, bagus ini, bagus. Kalau BPD? Jaya sukses, yes. Oh, berdaya sukses, yes. Benar, tenar, tenar atau tenar? Ya, silakan ngobrol disepakati. Kalau BPD berdaya sukses, yes. Siap ya? Ya, bisa Pak. BPD Jenar lagi Jenar BPD berdaya sukses, yes. Jenar BPD Berdaya sukses, yes. Itu bagus Pak. Kalau di mana-mana sekarang banyak maaf saya izin buka masker ya. Ya. Jadi sekarang di mana-mana itu modelnya ada slogan-slogan gitu ya. Solo Bestari, Sragen Nasri. Kecamatan juga seperti itu banyak sekarang. Polokarto Tumoto, Talangsari Sakti, Mojolaban Tangguh, yang seperti itu. Jenar, ayo kalau mas kan diviralkan. Gondang-gondang. Jenar, tenang. Pas baliho. Oke, kalau maksudnya harus diviralkan. Jenar, tenar. Nah, itu ya. Oke. Bersedia Pak. Bapak Ibu sekalian, BPD Kecamatan Jantar yang saya hormati. Hari ini saya akan memberikan materi terakhir. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Joko Sutresno. Saya aslinya saya lahir dari kecil diberi nama Joko, sampai sekarang juga masih Joko. Dan nikah masih Joko ya Pak? Masih Joko. Oke. Saya aslinya di Cemong Pak. Itu daerah. Cemong Sangwajan Idul Teganipo. Receh. Nah, benar Pak. Saya itu dulu zaman SMA mainnya mesti Mawinan. Iya, Mawinan itu Pak ya. Sekarang sudah nggak ada ya, jarang ya.
Iya, iya. Iya, saya sering dulu main ke sana, sering dulu. Jangan cek nom-noman dulu. Dia sejuk kan. Iya, dulu kan sebelum ada jati-jati itu mau semua kan dulu. Iya, gue pacaran bareng ya. Iya, saya juga pernah. Beli kok. Jadi saya nggak begitu asing dengan Jenar, Tena. Jadi sering main ke sana dulu. Terus saya di sini ditugaskan oleh dinas PMD, sama seperti Mas Narko tadi posisi saya di kabupaten sebagai pendamping kabupaten atau tenaga ahli bermitra dengan PMD sama. Tapi saya baru karena saya jelas di Sragen itu ya hanya sampai SMA. Setelah itu kan di Malang, habis di Malang di Kalimantan Barat, habis Kalimantan Barat di Kerawang, habis di Kerawang di Subang, di Subang Boyolali pulang Sragen 2014-15 tahun kok. Habis itu ke Sukoharjo, pulang lagi Sragen Oktober ini baru pulang Sragen. Jadi saya ditugaskan di Sragen baru per Oktober ini. Dan nanti kami ke depan nanti akan bersama-sama dengan teman-teman, bersama dengan Bapak Ibu juga, bersama teman-teman pendamping desa di desa Audinan, saya siapa? Mas Bintar sama Mbak Sumiati. Sebenarnya di Jenar itu harusnya ada dua ya. Harusnya ada 2 PD, ada 2 PLD harusnya. Tapi baru ada 1 PD sama 1 PLD. Mungkin tahun depan ada rekrut lagi ya. Mungkin. Itu asli saya situ, tapi sekarang saya sudah tinggal di Mojomulyo Pak, Sragen. Di Kulon Pabrik Mojo. Saya tinggal di situ. Kok bisa di situ? Gimana? Kok bisa di situ? Kok bisa? Dua ya, Pak. Dua ya. Bisa di situ. Bapak sudah di sana ini. Malah di temu, dikerep Pak, dikerep. Ya, pokoknya tikungan itu masuk dikit. Dekat Bonjang. Bonjangku Wadana. Wadana jeruk itu butuh tinggal nyebrang sama wedi lali itu aja. Kalau pikir pengawan kalau yang butuh itu. Iya. Iya, kalau yang jeruk itu kan jangan lewat melalui itu aja dan nyebrang. Udah sampai gitu. Nggak sampai. Kalau butuh itu tinggal berapa pinggir kali itu tinggal pengawan itu tinggal 20 kakak atau berapa. Nggak sampai mana. Ya banjir ya. Iya, sudah banyak yang merantau. Oke, itu sedikit perkenalan. Nanti saya akan menyampaikan materi terkait dengan PPD yaitu tentang musdes. Tapi saya akan sedikit refresh dulu Pak. Kita refresh dulu ya. Sedikit saja sebentar refresh, nggak usah terlalu tegang. Jadi pelatihan itu nanti pulang dari sini, Bapak Ibu mesti sudah harus bawa apa? Oleh. Tadi ya? Iya, benar, bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ilmu. Oleh-olehnya adalah PSK. Duh. Iya. Oleh-olehnya PSK. Oh, Makanan apa itu? Semulai jadi setiap orang pelatihan pulangnya mesti bawa PSK. Apa PSK itu? Pengetahuan, sikap, keterampilan. Itu mesti tiap pelatihan itu pulangnya harapannya mesti bawa oleh-oleh apa itu. Ya, PSK. Ini nama sudah mau lho Pak. Bukti loh. Ya udah apa dicoba aja Mas nanti Mas. Oleh kamu kok PSK. Dicoba aja. Tabung Pak. Oke. Nah, paling tidak hari ini nanti Bapak Ibu pulang bawa 1 pengetahuan ilmu. Berarti kalau 1 adalah usulan kegiatan untuk apa? RKP atau APBDes tahun 2022.
Yang kedua adalah usulan kegiatan untuk musrenbang kecamatan. Biasanya ini yang tidak bisa dibiayai oleh APBDes yang sifatnya gede-gede, jumlah kecamatan baik. Itu musrenbang des itu di bulan September harusnya, maksimal September harusnya. Terus kemudian baru nanti setelah itu ada musdes penetapan. Nanti sudah sampai dengan September, nanti ada dua musdes, Bapak Ibu sudah memimpin dua musdes. Pertama menggali aspirasi perencanaan, yang kedua adalah menetapkan RKPDes. Ya, jadi di situ BPD perannya besar sekali. Aturannya seperti itu. Nah, kemudian baru setelah ditetapkan baru nanti dirancang. Saat ini kan desa sedang merancang ya. Desa sedang merancang tentang rancangan APBD. Rancangan APBD. Tapi ini memang pagu-pagu memang belum turun. Pagu-pagu dana desa berapa itu belum turun. Jadi kemungkinan bisa sampai awal-awal Desember baru selesai. Baru kemudian yang terakhir nanti di Desember, ini kan Oktober ya, bisa melambat ya. Terus musyawarah BPD dengan Kades, bahas draft, baru nanti Desember adalah BPD musyawarah penetapan perdes APBDes. Ada ini yang rutin. Jadi setiap tahun minimal ada berapa? Dua musdes. Satu musdes perencanaan itu adalah menggali kegiatan-kegiatan dan lain-lainnya. Terus kemudian yang kedua adalah menetapkan RKP. Itu. Sampai di sini clear ya? Nah, kemudian yang dimusdeskan apa saja? Yang dimusdeskan adalah yang bersifat strategis. Jadi sekarang kita memang bicara, tapi tidak hanya bicara tentang RKP saja ya. Sekarang kita bicara macam-macam. Ini yang sifatnya strategis itu ini yang bisa dimusdeskan. Tapi tadi saya di depan menyampaikan minimal. Bapak Ibu paham yang nomor B. Perencanaan minimal itu. Karena itu yang rutinitas setiap tahun itu. Ya, jadi yang dimusdeskan itu adalah bisa satu tentang penataan desa. Penataan desa itu macam-macam, terkait dengan batas, terkait alih lahan, alih fungsi lahan, terkait nakwana tinggi pasar, dan lain itu musdes yang bukan yang bisa dimusdeskan itu. Perencanaan jelas tadi ya, yang minimal harus paham perencanaan. C, kerjasama desa. Desa itu sekarang sudah bisa kerjasama dengan siapapun, dengan perguruan tinggi, dengan perusahaan, dengan dimanapun sudah bisa. Maka sekarang desa itu jangan diberi kewenangan yang luar biasa, dana juga lumayan. Desa yang mau maju, ya mesti akan mengembangkan dirinya, dan dia tidak mungkin desa itu akan berkembang sendiri. Katakanlah misalnya di kepalanya kepala desa nggak mungkin bisa maju juga. Harus ngajak, harus bekerja sama dengan desa lain, dengan lembaga, dengan mana saja. Desa-desa wisata itu awalnya menggandeng namanya Akbarta, Akademi Pariwisata Solo. Ya keluar ruang nggak masalah, namanya pengen maju, nah itu kan, pengen maju misalnya keluar ruang, Pak, di misalkan di mana? Di kandang sapi, di kandang sapi itu ada potensi kayak gini, ben masuki. Oh gandeng dari budayaan, gandeng dari wisata. Kita cek apa? Digawe landscape, digawe master plan. Kayaknya sumber kayak gini, tahun ini kita bangun ini, tahun ini bangun sih. Harus seperti itu. Nah,